Selamat datang di Persona Channel Test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti seleksi P3K Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial. Pada video kali ini, bagi teman-teman yang mengambil formas jabatan administrasi pengaturan dengan jabatan operator layanan operasional, kita akan berikan materi dan juga latihan-latihan soal pada video kali ini, yang tentunya materi dan juga latihan soal sudah sesuai dengan materi pokok dari KP4RB dan juga report dari Sekolah Rakyat di tahun 2025 kemarin. Semoga ini menjadi referensi buat teman-teman belajar dan juga dengan adanya video ini semoga menjadi salah satu jalan teman-teman lulus ASN P3K tahun ini. Amin. Baik teman-teman, kita mulai dari informasi pengumuman penerimaan P3K dari Kemensos. Jadi untuk tahapan seleksinya sendiri berdasarkan pengumuman ini ada seleksi administrasi. Setelah teman-teman mendaftar di SSC ASN dan teman-teman dinyatakan lolos, selanjutnya akan melaksanakan tes kompetensi menggunakan CAT BKN. Kemudian jika teman-teman masuk ke perankingan, ya, selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi untuk mengikuti seleksi tambahan ini ada syaratnya, yakni perankingan. Kita akan bahas nanti. Kemudian untuk SKT, kita mengacu juga pada seleksi P3K Sekolah Rakyat tahun 2025 kemarin. Jadi untuk tes SKT itu ada tes psikotes, tes kemampuan bahasa Inggris, dan wawancara. Dan juga sebagai informasi soal-soal latihan yang nanti kita akan berikan buat teman-teman itu mengacu pada FR P3K Sekolah Rakyat di tahun 2025 kemarin. Baik, kita akan bagi dua video ini ke yang pertama terkait seleksi catnya BKN dengan cat BKN, yang kedua dengan SKT. Kita bahas yang pertama ya teman-teman. Bagian pertama, kompetensi dengan cat BKN. Di sini kita mengacu pada Permenpan Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN dalam pasal 38 ayat 1. Pelaksanaan tes kompetensinya sendiri itu menggunakan CAT BKN. Apa sih CAT BKN ini? Ini adalah aplikasi untuk mengetes kemampuan teman-teman apakah memenuhi kualifikasi atau tidak. Dan kualifikasi atau kompetensi yang akan diteskan sendiri itu pasal 38 ayat 3, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan sesuai dengan pasal 39, untuk seleksi P3K ada tes wawancara berupa integritas dan moralitas dalam bentuk pilihan ganda. Jadi CAT PKN ini soal-soalnya semuanya pilihan ganda. Oke, dan untuk kompetensi teknis, materi pokoknya sendiri itu tidak mengacu pada ini ya teman-teman, administrasi perkantoran, tapi ke jabatannya yakni operator layanan operasional. Jadi soal-soalnya nanti mengacu pada Kemenpan RB itu adalah operator layanan operasional, bukan pengadministrasi perkantoran. Jadi untuk administrasi perkantoran itu jabatannya sendiri adalah pengadministrasi. Kalau ini tulisannya administrasi perkantoran, jabatannya operator layanan operasional. Jadi soalnya mengacu pada ini. Dan di sini teman-teman untuk teknis, materi pokoknya sudah diinformasikan oleh Kemenpan RB, setiap tahun juga sama, materi pokok yang akan diteskan untuk operator layanan operasional adalah ini ya teman-teman. Ada 8 materi pokok yang harus teman-teman pelajari karena soalnya tidak akan jauh dari 8 materi pokok ini. Yang pertama, menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur. Yang kedua, mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian. Yang ketiga, mendistribusikan sarana dan prasarana dan yang lain-lain. Teman-teman bisa baca. Dan juga ini formas jabatan nomenklatur, jadi ada tes hitungan atau TIU yang dimasukkan ke kompetensi teknis. Jadi untuk kompetensi teknis itu 90 soal, di mana 5 sampai 20 soal maksimalnya itu ada tes hitungannya atau tes TIU-nya. Jadi teman-teman harus mempelajari juga tes TIU. Nah, untuk mempermudah teman-teman belajar, kita sudah buatkan resume untuk masing-masing materi ini sekitar 44 halaman yang harus teman-teman pelajari. Termasuk kita sudah buatkan juga resume untuk TIU-nya juga teman-teman, agar teman-teman lebih mudah lagi belajar. Oke, dan juga materi lain yang telah tim kita susunkan buat teman-teman adalah manajerial dan sosiokultural yang mengacu pada
Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Jadi kita sudah buatkan resumenya. Di jawaban teman-teman harus mengacu pada ini ya teman-teman untuk manajerial sosiokultural agar poinnya tinggi. Selanjutnya dari materi ini, kemudian dari feed report dari klien kita yang telah mengikuti seleksi P3K di Sekolah Rakyat tahun 2025 kemarin. Jadi kita buatkan simulasi dalam bentuk chat. Jadi kita buat semirip mungkin dengan aplikasi chatnya PKN. Kita buat source code dari ininya sesuai dengan aplikasi chat PKN. Jadi dari tampilan, soal, kemudian waktu, dan juga pembuatan nilai mengacu pada cat PKN. Jadi tujuannya agar teman-teman terbiasa dengan aplikasi catnya BKN. Kemudian yang kedua untuk mengukur kemampuan teman-teman. Jadi jika teman-teman diberikan simulasi atau tryout cat PKN yang dibuat semirip mungkin berdasarkan soal-soal feed report, materi pokok KPM RB, tupoksi, regulasi, modul publikasi kementerian atau lembaga, apakah teman-teman bisa mendapatkan skor tinggi atau tidak? Jika tinggi, saya harap teman-teman pasti tidak akan kesulitan pada saat tes aslinya. Tetapi jika dengan tryout yang soal-soal yang based on ini, teman-teman mendapatkan poinnya kurang bagus, maka teman-teman harus eh, belajar lebih giat lagi. Dan informasi teman-teman, soal-soal ini bukan bocoran soal yang 100% keluar, tapi ini adalah feed report yang barusan saya informasikan. Yang harapan kita muncul kembali seperti P3K ya, yang telah kita buat untuk formasi-formasi lain. Banyak yang muncul juga. Baik, untuk mengikuti latihan ini, kita ambil soal-soal dari screenshot simulasi yang telah tim kita buatkan. Untuk pelaksananya sendiri, gunakan laptop ataupun PC atau tablet atau iPad yang ukurannya besar dan tingkatkan kualitasnya ke 1080p agar font tulisannya terlihat. Dan juga teman-teman, tidak akan dibacakan untuk setiap soalnya untuk meningkatkan literasi teman-teman dalam pemahaman soal-soal P3K. Dan kita beri jeda waktu untuk menjawab, setelah waktunya habis akan muncul pembahasan untuk teman-teman pelajari. Silahkan dijawab, kita mulai dari soal yang pertama.
Baik teman-teman, ini adalah soal preview dari keseluruhan soal-soal yang telah tim kita buatkan dalam bentuk chat BKN dengan tampilan tryout-nya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada 145 soal. Ini sesuai dengan jumlah soal dari chatnya BKN, 90 soal teknis, 25 soal manajerial, 20 soal sosiokultural, dan 10 soal wawancara atau integritas moralitas, 120 menit pengerjaan untuk teknis, manajerial, sosiokultural, dan 10 menit untuk pengerjaan wawancara, dan untuk skor maksimalnya itu ada di 670 untuk poin maksimal di simulasi cat P3K. Di sini nanti teman-teman tinggal input sandinya saja, kemudian tinggal masuk dan mulai tes. Teman-teman, hal yang akan teman-teman kerjakan di awal itu adalah kompetensi teknis. Kemudian setelah selesai, teman-teman langsung ke pengerjaan kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jika waktunya habis akan terclose si tes ini, dan jika masih ada waktu teman-teman langsung diklik saja selesai jika tidak akan pengecekan ulang. Nah, teman-teman lanjut ke wawancara moralitas integritas. Ada 10 soal, silahkan dikerjakan. Dan setelah selesai langsung kirim semua jawaban dan lihat hasil. Nah, ini hasil pengerjaan teman-teman. Dari skor kompetensi teknis, komponennya teman-teman bisa dibaca. Kemudian untuk total skor yang teman-teman dapatkan di sini, ini pemecahannya ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Di scroll, di setiap soal ada pembahasannya, jadi teman-teman bisa mempelajari soal-soal yang keluar di tahun kemarin. Kemudian, teman-teman jika tertarik nih dengan tryout dan juga modul ini, teman-teman bisa langsung check out lewat link ini ya, atau dengan scan barcode ini nanti teman-teman akan mendapatkan modul lengkap yang tadi diinformasikan dan 4 paket tryout. Dan semuanya dalam simulasi chat web, bisa menggunakan handphone, kemudian MacBook, eh, kemudian bisa menggunakan Windows. Dan nanti untuk prosedur pembeliannya, setelah mengklik link tadi, teman-teman akan diarahkan ke deskripsi katalog. Ini adalah deskripsi katalognya. Teman-teman tinggal klik buy now saja. Nah, di sini ya teman-teman, harganya di 63.000 untuk keseluruhan modul dan juga 4 paket tryout. Setelah itu teman-teman tinggal buy now, isi email teman-teman harus sesuai karena file akses dan juga sandi itu dikirim lewat email. Select payment method, silakan pilih metode pembayarannya mau apa, misalkan kita pilih kris, tinggal confirm method. Nanti centang kedua kotak ini, buy now, scan, dan payment. Waktunya hanya 10 menit, jika lebih dari 10 menit harus melakukan pembelian awal atau melakukan check out ulang. Cek transaction jika sudah melakukan pembayaran. Di sini ada link Google Drive yang berisi akses ke tryout, modul, dan juga sandi. Kemudian link ini juga secara otomatis dikirim lewat link ID ke email teman-teman. Dibuka emailnya, bukan PDF-nya ya teman-teman. Jadi ada lampiran PDF, bukan itu yang dibuka, tapi emailnya, isi emailnya yang dibuka. Di sini ada link Google Drive untuk mengakses ke tryout. Dan setelah itu teman-teman, jika teman-teman masuk ke rankingan, jadi diambil dari dari satu kebutuhan formasi itu 2 sampai 3 orang untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Misalkan ada 10 formasi kebutuhan, maka 10 kali 3 peringkat teratas yang bisa mengikuti SKT, seleksi kompetensi tambahan. Nah, kita akan bahas di sini terkait bagian yang kedua, SKTT atau SKT ya. Dan di sini adalah preview saja, kita akan buatkan secara khusus. Untuk kisi-kisinya sendiri, itu pelaksananya secara online menggunakan laptop masing-masing, dan itu harus on cam, di mana tesnya sendiri ada psikotes, tes kemampuan bahasa Inggris, dan wawancara, dan vendor pelaksananya itu adalah ini, ya sebagai vendor pelaksananya. Dan soal yang akan diteskan, ya psikotes yang digunakan di tahun kemarin itu adalah ini, TIKI, MSDT, PAPI, dan DISC. Ini kita akan buat secara khusus untuk soal-soalnya untuk teman-teman pelajari. Dan jika ada pertanyaan teman-teman, silahkan DM kita di Instagram @edukapersona dan di TikTok di @persona.channel. Untuk SKT kita akan buat video secara khusus, jadi teman-teman jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan semoga dengan adanya modul serta tryout ini menjadi salah satu jalan teman-teman lulus ASN
P3K tahun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.